hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih hari ini? Pasti baik kan? Wah, tidak terasa ya adik-adik. Sudah 2 bulan kita karantina, kita tidak keluar rumah, kita ibadah di rumah masing-masing. Tapi adik-adik tidak boleh sedih, karena kita tetap bisa ibadah melalui online. Nah, sekarang kita sebelum memulai cerita firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik ikutin kakak Tera berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Engkau selalu jagai kami dari virus corona. Tuhan, sertai kami di setiap langkah-langkah kami, agar kami tetap sehat dan bisa beribadah bersama Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami. Sebentar kami Tuhan ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan sertai. Amin. Kita mengangkat satu pujian dari lagu Mintalah. Kita sambil memakai gerakannya adik-adik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka, dibuka bagimu. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita masih bisa sama-sama beribadah walaupun kita ada di rumah. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau udah siap, sebelum memulai kita berdoa. Coba semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ikutin doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar mau mendengarkan dengan baik. Dan kami juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini diambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Yuk kita sama-sama buka. Kakak akan mulai bacakan ya adik-adik. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepadanya? Itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan.
Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, siapa yang hari Jumat kemarin ikut sekolah minggu berdoa? Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kalau kita bisa sama-sama datang sama Tuhan, walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Aplaus buat adik-adik. Oh ya adik-adik, semoga adik-adik di rumah juga tetap semangat ya untuk mendoakan sesama kita, apalagi mendoakan keadaan kita sekarang ini. Harus tetap semangat. Oke, firman Tuhan kita hari ini juga mau mengajarkan kita ketika kita mau mencari Tuhan dan dekat sama Tuhan, kita pasti akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Percayalah adik-adik, karena Tuhan itu selalu tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan tanpa kita minta. Nah, di sini ada 3 poin yang mau kakak berikan. Yang pertama adalah dikatakan di ayat yang ke-9, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Misalnya, pasti adik-adik juga pernah kan minta sesuatu kepada mama, kepada papa, kepada teman atau saudara adik-adik. Nah, misalnya kalau adik-adik mintanya baik-baik, punya adik-adik bersikap baik sama mereka, kan biasanya akan langsung diberikan karena mereka tahu adik-adik udah lakuin yang terbaik. Tapi misalnya adik-adik mintanya marah-marah, terus maksa, atau adik-adik bersikap selama ini nakal, mungkin gak sih mereka akan kasih? Mereka pasti akan pikir-pikir dulu. Sama kalau ada orang yang tiba-tiba minta sesuatu sama adik-adik, permainan adik-adik, tapi maksa, adik-adik mau kasih apa enggak? Enggak kan? Nah, Tuhan juga begitu adik-adik. Kalau kita datang sama Tuhan, sungguh-sungguh kita minta sama Tuhan, kita berbuat baik. Berbuat baiknya kayak gimana sih kak? Kita menolong sesama dan membantu mama papa di rumah. Misalnya sekarang kan lagi sering di rumah, atau emang kita diharuskan di rumah, ya kita belajar untuk membantu mama papa apapun yang bisa adik-adik lakuin, dan tetap lakuin yang terbaik adik-adik. Kita harus tunjukin dulu adik-adik sama Tuhan kalau kita udah punya sikap yang baik, punya sikap yang disenangi Tuhan, maka adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Tapi dengan cara apa ya kita mau mencari Tuhan? Yaitu dengan cara kita mau datang sama Tuhan kapanpun dan dimanapun ketika kita berada. Ya, contohnya seperti hari ini, walaupun kita ada di rumah, terus kita ngelakuin ibadah online kayak gini, adik-adik tetap mau datang sama Tuhan. Itu tandanya adik-adik mau mencari Tuhan, datang sama Tuhan. Dan kita juga bisa lakuin dengan memuji nama Tuhan, dengan baca firman Tuhan. Bisa juga dengan cara kita berdoa, kita minta sama Tuhan apa yang kita butuhkan. Bilang sama Tuhan apa yang adik-adik butuhkan, apa yang adik-adik mau doakan. Kita juga bisa loh mendoakan keluarga kita, bangsa kita, mendoakan orang-orang yang sakit, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, adik-adik harus percaya kalau Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh. Sama kayak tadi kakak bilang, ketika kita minta, kita udah ngelakuin sikap yang terbaik, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Kak, tapi aku lagi pengen ini, lagi pengen itu, lagi mau ini, mau itu, pengen punya ini, pengen punya itu, dan aku udah minta sama Tuhan, tapi Tuhan gak jawab kak. Gimana ya kak? Nah adik-adik, di sini kakak akan kasih tahu untuk poin ketiga, yaitu ketoklah. Umpama kalau misalnya kita datang ke rumah teman kita, terus kita ketok sekali, mungkin gak sih orang di dalam rumah akan langsung ngebukain? Itu tandanya Tuhan pengen
kita terus berdoa, ketok terus pintunya Tuhan, dan Tuhan pasti akan bukain buat adik-adik. Apalagi kalau adik-adik itu memintanya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan bukain. Adik-adik harus sabar, adik-adik harus percaya Tuhan pasti akan jawab doa adik-adik sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai yang terbaik buat adik-adik. Jadi bagi adik-adik yang doanya belum terjawab sampai hari ini, adik-adik gak boleh nyerah dan harus tetap semangat, berdoa terus ya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan adik-adik dan menjawabnya. Tuhan juga bisa loh memakai siapapun, apapun untuk menjawab doa-doa kita. Tapi ingat ya adik-adik, Tuhan akan menjawab doa-doa yang terbaik buat kita. Kalau belum dijawab, ya berarti mungkin belum saatnya. Adik-adik harus tetap percaya dan tetap semangat, terus berdoa sama Tuhan. Nah, kakak punya ayat tambahan buat adik-adik, yaitu dari Matius 7 ayatnya yang ke-11 nih. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan kami bisa sama-sama belajar untuk datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Bisa juga melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkati orang-orang di sekitar kami, berkati gereja kami, dan juga Tuhan berkati keluarga kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.